Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Alfiana Ika Agustina dengan akhiran NIM 011. Nah, di sini kita akan membahas tentang konsep berpikir resiliensi. Nah, apa sih pola berpikir resiliensi itu? Nah, itu adalah sebuah kemampuan individu untuk bangkit, bertahan, dan beradaptasi dalam menghadapi rintangan. Nah, ketika seseorang itu memiliki pola resiliensi yang bagus, orang itu akan memandang kesulitan itu sebagai peluang untuk tumbuh, bukan sesuatu yang membuat dia itu untuk jatuh. Jadi ketika dia menghadapi kesulitan, yang dia pikirkan itu bukan kenapa, tapi bagaimana caranya dia untuk bangkit, bagaimana caranya dia untuk berubah dalam kesulitan itu. Apa aja sih yang dipikirkan oleh orang yang punya pola pikir resiliensi itu? Nah, ketika orang berpikir secara resiliensi itu, pertama, dia itu akan melihat masalah itu sebagai bagian dari proses pembelajaran. Nah, ketika dia menghadapi suatu masalah, suatu ujian, dia tuh akan menghadapi itu seperti memecahkan puzzle. Dia itu akan berpikir bagaimana sih caranya memecahkan suatu masalah itu. Jadi dia itu menganggap masalah itu sebagai tantangan, sebagai sesuatu yang harus dia pecahkan. Kedua, orang itu memiliki keyakinan bahwa pasti dapat mengatasi kesulitan tersebut. Nah, kan dia misalnya ketika menghadapi masalah, nah dia kan menganggap masalah itu sebagai rintangan, sebagai puzzle, sebagai sesuatu yang harus diselesaikan. Nah, dia itu memiliki keyakinan bahwa dia itu pasti bisa menghadapi kesulitan tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah fleksibel dalam menghadapi perubahan dari situasi. Kita sebagai manusia tentunya sedikit banyak sudah mempunyai planning ya untuk melakukan apa ke depannya. Nah, ketika sesuatu itu tidak berjalan sesuai dengan rencana, orang yang berpikir secara resiliensi itu akan tetap fleksibel, tetap legowo gitu dalam menghadapi perubahan itu dan cepat mengatasi situasi yang sulit. Misal ketika menghadapi ujian lisan misalnya, kita sebelumnya kan udah pernah nih belajar materi yang sebelumnya sudah pernah diajarkan, berharap materi tersebut akan keluar saat ujian dan kita udah menguasainya nih. Nah, tapi ketika ujian tersebut sudah dilakukan, materi yang keluar itu tidak sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Nah, orang dengan pola berpikir resiliensi akan ikhlas dalam menghadapi perubahan itu dan cepat untuk menguasai keadaan tersebut. Nah, yang keempat itu mampu mengelola emosi negatif secara efektif. Ketika orang dengan pola berpikir resiliensi yang baik, ketika dia menghadapi emosi, misal di depan umum, nah dia itu bukan tipe yang marah meledak-ledak, tapi dia diem, menyimpan emosi itu dengan baik, dia memberikan ruang untuk dirinya sendiri, dan ketika dia udah sedikit tenang, dia akan mengeluarkan emosinya itu dengan positif, kayak misalnya curhat pelan-pelan, berbicara empat mata dengan orang yang sudah membuat dia emosi, atau mungkin menyalurkan emosinya itu dengan bersih-bersih, atau mungkin menyalurkan emosinya terhadap hal-hal yang lebih bermanfaat lainnya. Nah, selanjutnya adalah pola pikir resiliensi. Ketika orang memiliki pola berpikir resiliensi, dia akan mempunyai ciri-ciri, yaitu 1. Kreatif dalam menyelesaikan masalah. Kedua, tidak gampang menyerah. Ketiga, bisa mengelola stres dan emosinya dengan baik. Keempat, menjaga hubungan yang positif dengan orang lain. Dan yang terakhir, melihat masalah sebagai tantangan, bukan sebagai hambatan. Nah, bagaimana sih caranya biar kita itu bisa berpikir secara resiliensi? Nah, yang pertama yang bisa dilakukan adalah menerima bahwa kegagalan itu adalah bagian dari proses belajar, bukan sebagai sesuatu yang membuat kita terpuruk gitu, tapi menganggap bahwa kegagalan itu adalah proses atau awal untuk kita itu bisa meraih kesuksesan. Nah, yang kedua adalah melatih diri untuk belajar positif dan menantang pikiran negatif. Nah, ketika kita dihadapkan oleh sesuatu yang buruk, yang di pikiran kita itu bukan kenapa gitu, tapi bagaimana cara menyelesaikannya, dan tetap yakin bahwa kita itu pasti bisa melalui semua itu gitu. Jadi bukan terus terpuruk dalam sebuah
kegagalan tersebut. Nah, ketiga adalah mengelola stres melalui teknik relaksasi dan mindfulness. Ketika kita stres, yang kita lakukan tuh bukan karena untuk mengeluh, terus membiarkan stres itu berkepanjangan gitu di diri kita, tapi kita melakukan relaksasi dan mindfulness, bagaimana caranya membuat stres itu tuh menjadi lebih baik gitu. Intinya tuh jangan biarkan stres itu mengendalikan diri kita, tapi harusnya kita yang bisa mengendalikan stres tersebut. Nah, yang keempat adalah membangun jaringan sosial yang mendukung. Kalau bahasa kerennya tuh relasi. Nah, kita bisa nyari relasi itu di organisasi-organisasi kampus, atau mungkin kepada orang-orang di sekitar kita nih, misalnya kayak teman kos, teman sekelas gitu. Nah, kita harus menjalin hubungan dengan baik. Nah, yang kelima adalah membuat tujuan hidup yang lebih jelas dan bermakna. Mungkin kita bisa mengawalinya tuh dengan misalnya hari esok kita harus melakukan apa ya. Nah, besok tuh dari pagi sampai malam lagi tuh melakukan apa itu harus jelas. Jadi tidak membuang-buang waktu itu dengan sia-sia gitu. Jadi udah ada planning lah untuk kedepannya itu, misalnya kita mau melakukan apa gitu. Nah, selanjutnya apa aja sih manfaat bagi orang yang bisa berpikir secara resiliensi itu? Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan dan tekanan hidup. Seperti sudah dijelaskan di awal, ketika orang mempunyai pola pikir resiliensi itu akan fleksibel gitu, mudah dalam menerima perubahan hidup. Nah, yang kedua, membantu proses pemulihan psikologis lebih cepat setelah mengalami trauma atau kegagalan. Nah, biasanya ketika orang mengalami trauma atau kegagalan, dia kan akan terpuruk gitu, terus-terusan terpuruk dalam kegagalan tersebut. Nah, tapi ketika orang berpikir resiliensi, yang dipikirkan adalah bangkit bagaimana caranya untuk memperbaiki trauma atau kegagalan itu menjadi sebuah proses yang lebih menyenangkan gitu, yang akan berhasil nantinya. Yang ketiga adalah mendorong pertumbuhan pribadi dan mengembangkan potensi. Nah, selain pola berpikir resiliensi itu yang menerima perubahan, yang fleksibel terhadap perubahan, dia kan pola berpikirnya kan bagaimana caranya dia berkembang, tidak terus-terusan terpuruk dalam suatu kegagalan. Nah, itu membuat dirinya itu lebih kreatif dalam berpikir ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi situasi yang buruk gitu. Nah, itu akan mendorong pertumbuhan pribadi dan mengembangkan potensi dirinya. Nah, yang keempat adalah memiliki mental dan emosi yang kuat. Nah, ketika seorang bisa berpikir secara resiliensi, dia akan dihadapkan dengan situasi yang sulit, terus menerima keadaan. Nah, itu akan membentuk mentalnya itu menjadi lebih kuat. Jadi emosinya itu lebih terjaga gitu. Dia akan bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Yang kelima, membuat keputusan dapat diambil secara bijak dan objektif. Nah, ketika dia lagi ada perubahan situasi mendesak, dia itu akan dapat membuat keputusan itu lebih baik gitu, lebih kreatif dan juga bijak serta objektif, jadi tidak asal-asalan walaupun dalam situasi tekanan. Apa aja sih hal yang bisa disimpulkan dari materi ini? Nah, pola pikir resiliensi itu dapat membantu individu untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang dan positif, memiliki kemampuan mental untuk tetap kuat, adaptif, dan juga optimis dalam menghadapi kesulitan hidup. Dengan berpikir resiliensi itu, individu dapat mengelola emosi stres, belajar dari kesulitan, dan terus berkembang. Individu tidak hanya mampu bertahan dari tekanan, tetapi juga dapat belajar dan tumbuh dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilewatinya tersebut. Nah, yang terakhir ada Unity of Saints dari Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6 yang berbunyi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dalam ayat tersebut sudah 2 kali ditegaskan oleh Allah bahwa sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kita sebagai orang Islam tidak boleh terlalu terpuruk dalam kesulitan-kesulitan itu. Kita harus bangkit dan menjalani hidup lebih tenang dan lebih bermakna, tidak berfokus pada trauma-trauma masa lalu atau mungkin kesulitan dalam hidup
Sekian materi dari saya, mohon maaf apabila salah dalam penyampaian materi ini. Saya Alfiana Eka Agustina pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.